Koordinator Kopertai 99, Bapak Profesor Abdullah ya. Kalau kami bilang Bang Abdullah Jamil, gitu. Tapi di SK ada Jamil yang mana? Oh, enggak, berarti Profesor Abdullah. Kemudian ada Sekretaris Bapak Dr. Samuddin, kandidat profesor, dan teristimewa hari ini ada tamu kita. Nah, ini memang saya ajak ini. Itu Kepala Biro AAKK. Jadi beliau ini urusan akademik, kemahasiswaan, kemudian kerjasama, itu wilayah beliau. Ya, kandidat doktor Ibnu Sa'dan dari Banda Aceh. Jadi beliau di sini single. Jadi kemarin itu ketika bulan Ramadan biasanya UIN itu mengadakan buka puasa bersama. Itu udah tradisi ya. Tapi tahun ini saya bilang enggak, di fakultas saja masing-masing. Karena dua kepala biro kami itu single. Jadi bisa mendampingi saya ikut berbuka di luar. Tapi enggak ya Pak ya, enggak seperti itu. Maksudnya kita ingin bertemu dengan pimpinan fakultas gitu ya. Kemudian yang terhormat di sini hadir ada yang udah menjadi institut ya. Kalau institut tentu rektor. Hadir ya Bu rektornya ya dari dahulu dari asrama Ibu. Kemudian ada yang masih ketua, itu biasanya stais ya. Kemudian ada yang dekan ya. Dekan berarti fakultas dan itu berjumlah 50 ya. Keseluruhannya 50. Kemudian ini bapak-bapak dan ibu-ibu, ibu rektor, bapak rektor, mungkin ada ketua, ada dekan, ya. Selamat datang di kampus ini. Di sini kantornya Kopertais, tapi nggak di ruangan sini ya, di sebelah maksudnya. Pertama saya ingin mengucapkan karena ini kita masih bulan Syawal, ya masih Idul Fitri dan kami tadi baru melaksanakan halal bihalal. Jadi saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ya hamba-hamba Allah yang di dalam surat Al-Baqarah 183 itu la'allakum tattaqun itu kita dapatkan ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang saya bilang tadi ini perlu ta'aruf karena saya itu dilantik tanggal 9 Maret 2023. Mei ya, Mei 9 Mei 2023 dan sekarang hampir setahun. Tapi saya belum pernah bertemu dengan ya sebagai koordinator ini saya mohon maaf di bulan yang berkah ini, di bulan yang suci ini saya mohon maaf niat udah ada bolak-balik ya. Kalau misalnya masa teknis itu kan saya sering tanyakan dengan Pak Sawal ya. Pak saya nanti insya Allah datang ke sini pas diundang atau apa udah nggak jadi, ada tugas berangkat ke Jakarta. Kemudian kita memang kemarin itu memang sering diundang oleh Gusmen Menteri Agama untuk hadir di Jakarta. Makanya dan saya juga lagi-lagi fokusnya dengan tim ya, dengan tim kami itu lagi membenahi UIN Sumatera Utara Medan. Nah itu makanya istilahnya masalah-masalah teknis itu saya serahkan kepada Pak Wakor dan Pak Sekretaris gitu ya. Jadi saya tinggal menunggu laporan aja ada masalah enggak atau gimana gitu ya. Makanya ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi saya bisa ketemu dengan bapak-bapak dan banyak yang belum saya kenal ya. Yang saya kenal di sini ada Pak Supri nih dari Bantara ya. Karena Pak Supri ini dulu sekretarisnya almarhum suami saya, Prof. Fadil Lubis. Ini berkahnya jadi ajudan akhirnya punya style sendiri gitu ya. Ada juga ini. Saya bisa jadi owner gitu ya. Luar biasa. Malah suami saya rektor 2 periode. Alhamdulillah saya dapat berkah jadi rektor juga, belum punya perguruan tinggi. Jangan perguruan tinggi, TK pun nggak ada gitu kan. Berarti ini Pak Supri luar biasa ini. Bagus pendekatan beliau ke iya bagus pendekatannya. Selamat Pak Supri ya.
Kemudian yang saya kenal juga ini, saya tengok ketua bansos kami di sini. Jadi saya tanya dengan Pak Sawar, Pak, ini kok ada ketua bansos di sini? Iya Bu, ini ketua, ya Pak Dina, ketua yayasan ya? Iya ya, ketua yayasannya betul juga nih ketua bansos kami. Ketua yayasan. Emang orang UIN Sumatera Utara ini luar biasa ini. Apalagi yang hijrah berarti keluar kayak Pak Supri langsung punya spice kayak gitu kan luar biasa itu ya. Nanti kalau Pak Kepala Biro AK kami sudah punya pasantren, nah itu luar biasa juga ini. Karena beliau pernah jadi kanwil di usia yang sangat muda juga 42 tahun. Dan selanjutnya terus biasanya udah kanwil nggak mungkin turunnya ya sama-sama eselon 2 nya ya, Kepala Biro juga. Kalau beliau eselon, kalau saya rektor nggak eselon. Ini ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebelum berkah hari ini ya, nanti insya Allah kita saling ta'aruf di sini, kemudian kita bisa curhatlah apa-apa kendala semuanya. Dan memang saya tekankan kepada Pak Sawar, tolong dibina, juga kepada Pak Wakor ya, tolong kita bina perguruan tinggi swasta ini yang ada di bawah Kopertais gitu ya. Dan memang sudah ada wacana ke depan itu memang nanti Kopertais itu berdiri sendiri. Karena memang saya sendiri sebagai rektor itu juga kewalahan karena ngurus institusi kami juga kan harus fokus gitu ya. Saya sebagai rektor kemudian sebagai pimpinan BLU apalagi ada 3 jabatan saya, pimpinan BLU, kemudian satu lagi sebagai koordinator, dan itu berjumlah 50. Ini kan istilahnya nggak fokus, sedangkan yang di bawah Kemendikbud itu sudah berdiri sendiri dari dulu-dulunya. Dan juga masalah pendanaan ya, karena kalau itu masih terkait dengan koordinatornya itu adalah rektor sendiri, jadi pendanaan itu dititipkan di UIN. Dan pendanaannya sangat minim sekali, tidak banyak ya, mungkin sekitar 500 juta ya Pak. Nah 500 juta untuk mendatangi sekian banyak PT KIS yang mungkin ya pandai-pandai Pak Sawal lah itu faktor ya, saya nggak tahu, yang penting jangan melakukan hal-hal yang tidak inilah gitu ya ininya. Jadi bapak dan ibu-ibu sekalian, ada beberapa hal juga yang saya ingin sampaikan ya. Terutama tentang pengembangan perguruan tinggi ke depannya. Apapun ceritanya, perguruan tinggi itu dihargai oleh akreditasinya. Jadi saya tanya tadi, karena teknis ini kan lebih tahu Pak Sekretaris ya, Pak Wakor ya, yang mungkin yang unggul itu baru UNSU ya. UNSU, ada yang dari UNSU di sini? Ada ya? Oh iya. Mungkin semua prodinya unggul ya Pak? Iya unggul semua ya. Jadi UNSU, sedangkan yang lainnya mungkin masih banyak yang baik, ada yang baik sekali. Sekarang kan udah dia cukup, kemudian baik sekali, kemudian unggul. Ini harus dipush Pak. Bapak nggak bisa hanya mengejar mahasiswa, tapi tidak memberikan pelayanan terbaik, fasilitas terbaik kepada mahasiswa. Kita kasihan. Untuk saat ini, kalau misalnya prodinya itu dulu C namanya, sekarang namanya baik, itu mahasiswa tidak bisa mengikuti PNS. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Wakor tadi, anak beliau lulus BLU, itu ada yang tidak lulus karena akreditasi prodinya itu adalah C atau sekarang dibilang baik. Ya, jadi itu makanya saya tekankan di sini, tolonglah berbenah. Kalau bapak-bapak perlu pencerahan, asesor di UIN Sumatera Utara sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali. Itu kita banyak memiliki asesor yang bisa dimanfaatkan, dipanggil gitu ya, untuk dikasih pencerahan kepada istilahnya pengurus Kaprodi ini, gitu ya. Jadi jangan nasi buka prodi tapi semuanya sih, semuanya baik aja, nggak ada gunanya. Nanti mahasiswa bapak apa gunanya 10 orang, ya, ada 15 orang, untuk apa kayak gitu kan? Coba contoh juga, saya salut dengan UNSU ya. UNSU itu kan memang universitasnya sudah unggul gitu ya, dan prodi-prodinya itu juga banyak sekali yang sudah
unggul. Mungkin bapak-bapak bisa belajar. Kalau nggak ke UIN bisa ke USU gitu. Membuka diri aja gitu, membuka diri. Dan kedepannya nanti memang kita lagi mengejar ada perubahan-perubahan juga gitu. Dan sekarang itu akreditasi sudah ada lembaga administrasi mandirinya, akreditasi mandiri. Jadi kita bayar. Biasanya itu LAM namanya, lembaga administrasi mandiri. Misalnya sekarang perbankan itu sudah ada LAM-nya. Kemudian banyak ya. Pendidikan LAMDIK, udah ke LAM semua itu. Jadi itu ada biayanya. Itu kan kalau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu hanya memiliki mahasiswa yang sedikit, untuk membayar akreditasi ini nggak cukup. Itu saya pikir sekitar 50-an ya Pak ya, yang LAM itu. Malah yang kesehatan itu ya, di bawah Kemendikbud, itu kita memiliki Fakultas Kesehatan Masyarakat, ada ilmu kesehatannya itu mau akreditasi, itu membayar sekitar 75 juta. Kalau misalnya itu dia, karena sudah kelam semuanya. Nah nanti bagaimana menghadapi asesor, bagaimana mempersiapkan borang nih, apa bisa aja dilakukan pendampingan. Itulah gunanya adanya itu Kopertais itu gitu. Jadi bapak-bapak kesini bukan hanya sekedar untuk naik pangkat, apalagi urusan sertifikasi, ya nggak bisa seperti itu aja gitu ya intinya. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana perguruan tinggi yang bapak ibu-ibu miliki itu memiliki akreditasi yang memang memberikan peluang kepada mahasiswa ketika mereka alumni, mereka bisa melanjutkan kemana aja. Oke lah, kalau misalnya mereka melanjutkan S2 itu masih tertutupi kan, karena ijazah yang akan dipakainya adalah ijazah S2. Tapi kalau hanya S1 nanti PNS juga ditanya seperti itu. Akreditasinya apa? Karena sekarang kan ijazah itu di depannya itu kan udah ada ya. Sebelah kiri akreditasinya jumlah nilainya sekian, di dalamnya itu baik sekali, unggul, baik gitu kan. Itu nggak bisa dinafikan gitu. Jadi jangan sampai kita berdosa kepada mahasiswa kita gitu. Kita hanya berikan ini dan mungkin banyak ya di daerah-daerah yang mereka nggak tahu, yang penting aku kuliah, aku S1 nanti wisuda gitu. Tapi ketika mereka ingin menggunakan ijazahnya, mereka nggak bisa apa-apa gitu. Baru mereka tahu, aduh ternyata akreditasinya cukup gitu ya, ternyata akreditasinya baik. Itu kan kasihan sekali, itu perlu. Itu makanya sekarang perguruan tinggi itu swasta itu langsung buat kan akreditasinya kan, langsung dibuat ini akreditasinya baik sekali, akreditasinya unggul. Dan kita UIN Sumatera Utara sendiri ini lagi berjuang untuk memperoleh akreditasi unggul itu. Mohon doanya lah, mudah-mudahan ini tercapai ya kan. Kita lagi berjuang juga. Jadi ini sangat penting kali ya bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan hanya istilahnya sibuk mencari mahasiswa, tapi perguruan tingginya tidak dibenahi. Ini fatal ya. Kita kasihan loh. Kita berdosa. Saya sama rekan saya aja itu kami katakan ketika masih ada yang akreditasinya itu cukup atau baik, kita berdosa kepada mahasiswa kita. Dan itu kami katakan akreditasi itu ada harga mati yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Nah kalau lihat seperti ini, yang masih mungkin kalau saya data mungkin rata-rata C ya? Ya Pak ya? Nah, Pak Supri, apa akreditasinya? Baik. Baik itu yang lalu, yang sekarang? Oh yang sekarang baik berarti C. Masih berjalan. Baru 2 tahun ya. Baru 2 tahun. Tapi udah lama-lama ini ya harus ini gitu ya. Itu makanya harus dibuat lah jelas gitu apa yang harus dilakukan untuk perguruan tinggi kita. Karena nanti lama-lama kalau nggak aku bisa tutup sendiri kan. Ketika orang tahu sekarang ini calon-calon mahasiswa kan cerdas. Mereka akan searching itu. Ini bagaimana akreditasinya ini. Walaupun di kampung-kampung, tapi kan internet udah banyak masuk ke sana kan. Anak-anak sekarang cerdas dia, akan dilihatnya. Nah, kalau memang tidak memiliki yang jelas akreditasinya ini, orang akan tinggalkan. Jadi tanpa kita sadari nanti tiba-tiba STAIS ini tutup, ya kan? Ini tutup, ini tutup. Nah, sekarang kan bagaimana nanti dengan akreditasi yang bagus dari STAIS, sekolah tinggi bisa meningkat kepada institut, ya Bu ya? Iya, itu nggak sesuatu yang mustahil, bisa diurus kayak gitu. Dan Bapak-Bapak kalau misalnya urusan membuka prodi agama itu kan masih di Kementerian Agama.
Kalau di Kementerian Agama itu bisa kita backup gitu ya, masih kita bisa bantu ya berarti ya. Nah, masih kita ini karena di bawah naungan Kementerian Agama. Tapi yang bagian fakultas prodi-prodi umum mungkin ya mau ada yang ini itu dia ya belum bisa juga kan buka prodi umum kalau hanya institut nggak bisa. Iya harus universitas. Jadi kalau Bu Rektornya mau buka ini belum bisa ya Bu ya, karena itu masih institut gitu. Jadi berarti prodi-prodi yang akan dibuka pun itu masih di bawah Kementerian Agama gitu. Kita bisa kita bisa memberikan link-link siapa-siapa yang bisa, maksudnya link-link bukan jalan ini gitu ya, maksudnya supaya ini lebih kenal, lebih mudah untuk apanya kayak gitu ya. Ini kadang-kadang bahasa ini harus jelas kita ucapkan, kalau kan nanti muncul tafsiran yang berbeda itu gawat itu nanti ya ininya. Jadi itu sangat penting ya Bapak dan Ibu-ibu sekalian, tolong nanti diperhatikanlah kalau misalnya pimpinan yang nggak hadir, tolong disampaikan bagaimana bisa memang akreditasi prodi-prodi yang ada itu memang harus paling tidak itu adalah baik sekali untuk sekarang ini. Ya mudah-mudahan insya Allah terlaksana lah itu. Kemudian juga masalah kepangkatan, saya belum melihat misalnya yang di bawah Kopertais ini ada yang diangkat ya, disiapain, dikukuhkan jadi profesor, belum ada ya. Nah, kita itu belum ada, ini kan berarti naik juga, udah berapa tahun masa saya Kopertais ini berdiri, masa nggak ada ya guru besarnya. Kalau di Kopertis ya dulu namanya Kopertis LDT itu sudah banyak, masa kita di sini nggak ada. Saya dengar tadi katanya takut beralih menjadi golongan 4 karena potongan pajaknya 15%. Ini gawat ini gawat kalau Bapak nggak berani seperti itu, masih menghitung materi, sampai kapanpun tidak akan berkembang ya, sampai kapanpun tidak akan berkembang. Saya contohkan memang kayak gini, ketika dulu saya jadi wakil dekan, golongan saya 4, itu ada wakil dekan, saya 2 ya, wakil dekan 2, kemudian wakil dekan 3 saya Pak Wani itu golongan 3, itu remon kami memang lebih banyak golongan 3 daripada golongan 4 ya, tapi nggak masalah kan kalau kita nggak berani meloncat lebih jauh dengan berbagai konsekuensinya, kapan kita mau maju kayak gitu kalau hanya memikirkan 15% potongan. Nah, dan ini sekarang aturan-aturan ini makin sangat sulit sekali. Sekarang aja udah berubah ya. Kemarin itu di UIN Sumatera Utara aja di akhir tahun kita itu mengukuhkan 20 guru besar. Itu yang dirasmi, sekarang masih ada lagi 20 guru besar. Nah, sekarang keluar aturan terbaru, naik pangkat itu 4 tahun sekali ya kan. Berbagai syarat harus dipenuhi. Kan makin ribet. Jadi dan kita kok masa dari Kopertais nggak ada yang guru besar, kan sayang sekali kayak gitu. Ya. Harus berani lah, harus berani. Saya bukan membanggakan diri, tapi memang saya itu profesor memang baru bekerja 18 tahun, belum sampai. Saat itu ada aturan kalau 20 tahun itu lebih mudah pengurusan guru besarnya. Tapi saya cobain aja gitu. Apa syaratnya? Skopus. Di saat itu Skopus itu orang udah dengar Skopus kayak udah ini hantu apa ini gitu ya. Ini kok ribet kali lah mendapatkan supaya artikel kita terbit di Skopus gitu ya. Tapi akhirnya saya tuh hampir dengan tim itu hampir setahun itu supaya tulisan kami itu ya terbit di Skopus, dan itu terbit di Amerika tanpa membayar serupiah pun. Malah ketika ditanya ini akan dipublish, maksudnya biar orang lain bisa baca, itu bayar sekitar, kalau saya rupiahkan itu sekitar 30 juta. Tapi kan bilang, ya nggak usah lah, yang penting ini udah publish, kemudian kita gunakan untuk persyaratan profesor, ya udah. Tapi akhirnya mereka itu di opennya, dibukanya. Kenapa? Karena ini butuh orang lain untuk memahaminya. Dan saat itu kami membahas tentang COVID, kaitannya dengan ini pemusnahan jenazah COVID-19. Ya, yang banyak jenazah-jenazah yang dirampas itu Pak, mereka nggak yakin udah dimandikan belum, ini jenazah istriku atau anakku atau siapa kayak gitu kan. Padahal itu kondisi darurat gitu. Akhirnya dibuka gitu aja dan kita tidak membayar. Nah sekarang bapak ibu-ibu ketika buat jurnal membayar terus, itu namanya bapak ibu-ibu nggak mau belajar.
itu jurnal sangat banyak loh. Ada Sinta 2, 3, Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya menerbitkan tulisan di jurnal yang Sinta-Sinta itu nggak berbayar. Malah saya pernah dikirim uang karena terbit di sini. Gitu. Ikuti aja jalurnya, jangan bapak ibu-ibu asik pakai agen gitu. Kadang-kadang swasta ini kan ada agen sendiri ya. Kalau mau terbit di Sinta 6 sekian, saya dengar aja, waduh, mahal sekali saya pikir kayak gitu. Padahal Sinta 6 bisa nanti 2 juta nya apa? Padahal Sinta 6 itu sangat mudah itu mendapatkannya. Sinta 5, Sinta 2 gitu ya. Ya ikuti itu makanya dilatih dosen-dosennya itu dengan berbagai latihan gitu. Kalau nggak mau banyak bayar, panggil aja orang UIN. Kan nggak banyak bayarnya, ya kan? Nggak pakai ongkos pesawat, kayak gitu ya. Nah, saya mau aja sih, cuman kadang-kadang menghadirin, kadang-kadang sudah juga kayak ini. Karena ada trik-triknya, Bu. Ketika kita menerbitkan di jurnal, itu kita tahu triknya itu, kita free loh semuanya. Tapi kalau Bapak pakai agen, apalagi agen Scopus, itu ratusan juta bisa habis, Pak. Iya. Ratusan itu bisa habis, 300-an juta udah habis, tiba-tiba itu publish artikel, ternyata di discontinue, apa nggak sakit sekali itu, discontinue, ada yang 1-2 kali discontinue udah bayar mahal. Artinya apa? Dia tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri. Kita harus pede loh, masa nggak pede dengan keahlian yang menulis. Jadi kalau hanya untuk tingkat Sinta-Sinta itu nggak usah lah pakai agen-agen Scopus, nggak perlu lah ininya. Diikuti aja, karena kalau bisa saya setiap melihat jurnal itu saya baca, jurnal ini maunya apa gitu. Ada trik yang paling enak Pak untuk lolos itu, pakai bahasa Inggris. Nah, pakai bahasa Inggris. Ini yang reviewer itu malas baca udah itu. Udah paten udah malas dia bacanya, karena dia sendiri belum tahu mungkin ya ini apalah maksud bahasa Inggris dia gitu kan. Pakai bahasa Inggris. Dan mereka ketika itu kita pakai bahasa Inggris itu mendongkrak jurnal mereka. Karena nanti syaratnya kalau misalnya mau Sinta 2 mau apa, itu memang tulisan itu semua pakai bahasa asing. Mau bahasa Arab, bahasa Inggris atau bahasa Prancis, ada sesuai lah kemauan jurnal itu kan. Itu aja. Dan rata-rata coba loh Pak ini. Dan kemudian kalau kita mau menulis itu buat tim gitu. Mungkin kita ini kan udah gaptek ya, nggak bisa lah, agak sulit masuk mensubmit itu kan. Submit jurnal itu payah lah apa dimintanya ini, ada beberapa langkah yang harus kita buat kayak gitu kan. Cari tim peneliti kita itu anak muda yang istilahnya tidak gaptek. Nah itu aja kita manfaatkan. Tapi kita sama-sama, nama kita yang pertama, dia mungkin kita buat yang kedua. Jadi itu kita nggak terlibat dengan istilahnya apa nanti plagiasi kah. Kan banyak yang kena kan, yang tiba-tiba dia dapat profesor, ada yang kena plagiat, kayak gitu. Itu aja. Jadi ada trik-triknya kayak gitu. Kemudian cari penelitian-penelitian yang itu memang istilahnya yang lagi update. Nah, misalnya kemarin itu tentang COVID. Saya malah berkah COVID itu saya profesor gitu. Ya kan? Kalau orang banyak, aduh kayak mana COVID ini apa? Saya malah dengan COVID itu, alhamdulillah saya bisa profesor kayak gitu. Jadi dilihat apa yang sedang menarik sekarang, tapi disesuaikan dengan keahlian kita. Kalau Bapak keahliannya misalnya fikih, kan adalah kajian-kajian hukum Islamnya. Jangan Bapak membahas tentang bahasa Inggris, nggak diterima lah, pangkatnya ditolak lah, hanya dengan keahliannya kan. Ya carilah sesuai dengan keahlian kita. Itu makanya itu harus Bapak pelajari. Jangan nanti ini mau terbit jurnalis Scopus, ini ada di bagus, tinggal masuk nama kamu aja gitu misalnya, ada yang menawari situ. Rupanya yang dibahasnya tentang tanaman. Kalau orang dosen agama Islam, ya kan mana nyambung. Nanti reviewer nengoknya apa lah Bapak ini, kok bisa ahli tanaman pula sedangkan keahliannya ya fikih kayak gitu. Kan nggak nyambung ya. Bapak juga harus pintar kayak gitu, jangan ini itu ya. Itu makanya saya berharap memang nanti ada kedepannya yang dari PT KIS ini ya, istilahnya yang ada guru besarnya gitu ya Pak Wakar ya harus ada. Itu makanya ya kuliah lah. Kalau kuliah yang masih mau murah itu kuliah di UIN, masih murah baik ini ya. Ini sekalian promosi sebagai koordinator ya, kuliah di UIN murah tapi tetap kita kan diakui, kita tetap ada aturan kan. Nanti memang akhirnya itu menerbitkan
di Sinta 2 masih ya sekarang ya kalau dokter ya Sinta 2 atau di Scopus ininya ya. Jadi saya harapkan memang bapak ini semangat lah untuk istilahnya semangat untuk kepangkatannya. Kepangkatan itu diurusin aja gitu Pak. Nanti karena sekarang yang bisa ke guru besar itu 4 sih Pak, 4 sih ya. Kalau nggak 4 sih nggak bisa guru besar. Jadi kalau bapak hanya nongkrong di 3D, nggak mau beralih status ke 4, kena potongan 15%. Nah, sekali lah itu namanya, ya. Jadi gitu ya. Jadi cobalah bersemangat bagaimana kita memang bapak-bapak mau jadi pejabat kah, mau apa. Tapi kita jangan lupa kita ini adalah seorang akademisi. Nah, Pak Madino juga akademisi kan. Walaupun yayasan kan, akademisi. Bapak ini pun mau jadi profesor kan Pak? Udah dokter belum? Udah. Beliau dari Kamil Pak ya? Iya. Ya maksud saya jangan Bapak sibuk ngurus bansos saja kan? Ya. Nah, itu bansos itu tugas ini ya Pak ya? Tugas untuk amal jariah ya. Karena nggak ada tunjangannya. Iya, namanya bansos. Namanya ikhlas beramal. Ikhlas beramal ya. Oke ya, gitu ya Bapak ya. Jadi semangat untuk semuanya. Yang pertama itu tolong akreditasinya. Itu sangat dibutuhkan untuk kemaslahatan mahasiswa kita. Kemudian coba masing-masing ini menggali potensi diri, kepangkatan diurus semuanya. Dan pengurusannya itu kan nggak ada ini ya. Bayar-bayar nggak ada kan? Ada resminya ya. Kalau mau resminya Pak, saya kayak katakan kepada Pak Wakil dengan Pak Sekretaris, itu sebarkan aja berapa resminya itu yang dibayar kayak gitu, ininya. Itu berapa ini, gitu ya. Itu yang dibayar. Gitu. Kita kan kepingin memang di bawah Kopertais ini ya, PT KIS ini memang istilahnya semangat gitu ya untuk menguruskan kepangkatannya. Memang kan ada SBM ya, misalnya ijazah ini apa, itu bapak-bapak harus ketahui. Jangan nanti ada misalnya orang-orang bapak pakai agen, tolong nih luruskan kepangkatanku, dimintanya sekian. Coba bapak hindari itu, ya. Jangan pakai agen gitu. Atau hubungin aja yang paling kalau misalnya saya nggak mungkin dihubungi Pak Wakor, ada Pak Sekretaris gitu, nggak mungkin dihubungi Pak Kepala Biro kan, kan belum kan ininya kan. Tapi kalau misalnya mau konsultasi tentang akademik, tentang kerjasamanya apa itu bisa dipanggil Pak Kepala Biro gitu ininya. Jadi semangatlah untuk itu ya. Kemudian jangan terperangkap dengan agen-agen ini. Termasuk saya ingatkan, tolong ingatkan dosennya. Coba submit aja sendiri gitu, belajar coba. Karena kalau kita nggak belajar sampai kapanpun kita nggak akan bisa, dan kita akan tergantung terus dengan orang lain. Akhirnya dana bapak habis. Makanya akhirnya nggak maulah beralih ke 4A, ngurus ini aja ribet kayak gitu kan ininya ya. Oke ya Pak ya, kalau Bapak dari Ibu semangat ya begitu. Kemudian ini juga ada itu di Kementerian Agama itu ada LPDP Pak. Kalau dulu LPDP itu hanya milik Kemendikbud, tapi di sini sudah ada untuk ini kita dosen-dosen dosen-dosen agama itu sekarang lagi pembukaan ya saya ya LPDP-nya. Silakan aja Pak kalau mau ibu-ibu nih mau kuliah lagi. Coba aja bersaing, cuman kan itu ada syarat bahasa Inggris kan? Nah ikuti aja gitu. Itu kan bahasa Inggris kan bahasa manusia, bukan bahasa hewan. Artinya masih bisa dipelajari gitu kan? Kalau orang bahasa jin aja dipelajarin orang kayak gitu kan, apalagi bahasa manusia gitu ini. Jadi silakan aja bapak untuk misalnya, dan sekarang itu malah ya Pak ya. Kalau ada guru-guru, itu ada cyber university di bawah Kemenak ya, Kemenak Biru ya. Itu mereka ada yang mendapat beasiswa, mendapatkan S1-nya. Mereka tidak payah datang ke kampus, mereka cukup buka laptop, itu kuliahnya online terus. Jadi banyak Pak fasilitasnya. Kalau misalnya bapak mau S2 atau S3 di UIN, ada berapa misalnya dari kampus ini? 10 orang minimal misalnya kan? Buka aja terus, bicarakan aja. Karena sekarang pembelajaran bisa melalui online dan tatap muka, gitu. Tinggal diatur aja supaya jangan mengganggu juga tugasnya. Gitu. Jadi
Ini yang perlu Bapak dapat informasi ini gitu. Jangan dipadai. Ini kan udah S2 semua kan, ada yang wajib ya? Ya wajib. Kalau dosen, kalau pengurusnya kan harus S2 juga lah. Pak Supri udah S2 ya Pak ya, MAP ya. Ya, misalnya kuliah nanti S3 di S3 nya belum ya? Belum. Nanti mungkin cari berapa orang yang dari Batubara gitu kan, daftar di UIN jadi kelas apa namanya, ya tinggal diniin aja bagaimana pembelajarannya gitu. Tapi kita tetap melaksanakan sesuai dengan regulasi. Dan kita juga ini telah buka ini ya, kalau UIN itu buka kerjasama dengan Jamiyah Singapura, itu dia seperti itu ya, Singapura dulu ya. Jadi istilahnya nanti dosen kita berapa orang yang ke sana mengajar gitu ya, nanti atau setelah itu pakai Zoom gitu. Dan sekarang kan sudah fleksibel sekali ya ininya. Kemudian itu yang sangat penting ya, mungkin yang lain-lainnya nanti. Dan kemudian saya juga kepingin tanya, ini masing-masing STAIS kalau USU oke lah, STAIS kemudian mungkin institut udah ada websitenya kan, webnya udah ada ya, semua udah ada. Ya itu webnya itu coba jangan hanya sekedar web aja gitu, tapi juga harus diperbaharui. Berita-berita apa tentang perguruan tingginya diupload di situ. Misalnya dapat hibah ini diupload gitu. Bapak-bapak bisa memanfaatkan CSR ya. Kalau misalnya ada di kampungnya itu, misalnya ada bank, bapak-bapak naruh uang di situ, itu bisa kan minta dana CSR-nya bagaimana pengembangan kampusnya gitu ya. Kemudian manfaatkan aja hibah-hibah Pak. Misalnya kan ada perpustakaan ya. Itu perpustakaan bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan bantuan dari Perpusnas. Dan UIN pernah dapat gitu. Saya dulu kepala perpustakaan. Jadi kita dikirim buku semuanya gratis. Kita tinggal taruh di rak-rak itu, gitu ya, ininya. Dan itu biaya dapat itu sekitar, ya alhamdulillah lah 200-an juta kan. Mereka kasih buku kita, kemudian ada komputer gitu. Coba dimanfaatkan peluang-peluang itu. Makanya rajin-rajin aja mengakses dan cari networking itu perlu harus gitu ya. Apalagi pimpinan itu seorang pemimpin gak hanya istilahnya akademisinya aja yang memenuhi syarat gitu, tapi dia juga harus memiliki networking, artinya dia punya jaringan. Ya itu biasanya pemimpin-pemimpin yang mempunyai jaringan itu dia mudah untuk mendapatkan akses hibah ya. Mungkin dia bisa dapat misalnya dari Kementerian Agama kah, dari mana kah, ini semuanya itu dimanfaatkan banyak itu. Apalagi dari perusahaan-perusahaan kayak gitu ya, itu bisa dimanfaatkan gitu ya. CSR-nya gitu, coba aja buat proposalnya gitu ya, diajukan gitu, itu kan bagus sekali ya intinya. Oke, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian masih kuat ya mendengarkannya ya. Ibu-ibu ya, nanti jangan saya semangat tiba-tiba di sana udah lihat saya serius, pikirannya udah kemana-mana kayak gitu kan. Nanti jangan pikirannya masih buka nggak center point ini, jadi belum dikunjungin gitu ya. Nanti kan saya gagal fokus jadinya. Oke ya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu yang paling penting juga. Kemudian ada juga ya pengalaman dari kita di UIN, yang penting dijaga itu adalah solid ya. Ya solid, jangan sampai kemarin kan kita dengar ada juga yang STAIS itu yayasannya yang ini susahnya kalau yayasan itu ketika udah punya uang banyak, itu mulai merasa ini loh, aku yang berjasa, itu akhirnya tiba-tiba tutup kan yayasannya. Nah itu yang penting dijaga, kepemimpinan itu juga harus seperti itu ya. Ya harus terbuka aja gitu loh. Kalau memang dapat bantuan dari mana ya disampaikanlah kepada ininya, kita dapat bantuan ini kok. Jangan nanti dapat bantuan diam-diam aja, ketika susah baru dihubungi bawahannya. Gimana ini nggak dibayar ya gitu kan. Nanti didengar dari orang lain kan nggak enak kayak gitu ya. Jadi itu penting dijaga ya. Apalagi kalau swasta itu sangat tergantung bagaimana model kepemimpinannya. Kalau misalnya tidak solid, itu biasanya nggak lama itu bertahan. Jadi itu makanya ini penting dijaga. Dan kemudian ya kami berharap kalau misalnya nanti ada masalah-masalah yang berkaitan misalnya kepengurusan prodika atau semuanya, itu bisa kita bantu ya Pak ya,
bisa kita iniin karena kita juga mempunyai banyak apa kita istilahnya ya sahabat lah ya yang bisa membantu, tapi tetap dalam tatanan regulasi gitu ya, kita berjalan, bukan kita langsung jalan tol tiba-tiba keluar itu enggak, tapi ada regulasinya yang tetap kita iniin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mungkin ini pengantar ya, lebih nanti menarik ketika memang kita saling ya, silakan aja bercerita, sampaikan apa unek-uneknya gitu ya. Jadi yang namanya Ibu Nur Hayati itu adalah saya yang hampir 1 tahun yang sudah dilantik sebagai rektor, yang sekaligus menjabat sebagai koordinator yang belum pernah turun ke lapangan ya. Jadi mohon maaf saya karena memang kami lagi fokus untuk mengurus UIN Sumatera Utara ini. Insya Allah ketika UIN kami ini sudah ini ya, kita akan turun lah. Saya bisa bawa nanti kepala biro saya atau direktur kayak gitu ya. Direktur itu kan sekarang direktur 1 itu kan asesor ya. Kalau bukan dari apa tadi kan bisa memberikan pencerahan kayak gitu ya. Intinya kalau saya dipikirkan biayanya Pak. Kalau misalnya kami menggunakan SPD UIN sendiri gitu ya, kalau misalnya ini itu penting karena supaya kita memang istilahnya tidak masing-masing gitu. Kita ini adalah satu rumah ya, satu keluarga gitu, dan kita harus saling membackup. Nah kalau misalnya tadi Islahiyah ya yang sudah hebat ya bisa jadi institut, itu bisa sharing lah dengan mungkin bapak-bapak ibu-ibu lainnya yang mencoba untuk ingin lebih maju lagi. Itu penting sekali ya. Oke ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya kalau disuruh nyambung terus ini bisa sampai ini kira dosen ya. Saya bukan ustazah, tapi kalau disuruh ngomong untuk ini saya oke. Tapi kalau disuruh ceramah nggak usah diundang Pak ya, saya nggak akan mau. Karena bebannya itu berat. Yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan yang kita lakukan, saya khawatir. Tapi kalau misalnya semua ustadz atau ustazah seperti saya, bahaya juga. Siapa yang akan mencerahkan umat gitu ya. Tapi saya nggak mau mengambil kapling ustazah. Sudah ada kapling sendiri. Oke, bapak-bapak dan ibu sekalian, ini pertemuan yang sangat menyenangkan ya. Mudah-mudahan di awal pertemuan ini kita bisa sharing apa-apa masalah, dan malah kalau ada masukan-masukan yang lain-lain yang sudah berkembang cukup bagus untuk didengarkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang lainnya, bisa di-sharing di sini. Dan nanti mungkin ke depannya perlu juga lah Pak Marco dengan Pak Sekretaris, seandainya saya belum ini ya bisa ke daerah, mungkin bisa lah kita kumpul di sini gitu ya. Kalau usah di hotel, kalau di hotel kan perlu biaya gitu ya. Nanti Pak yang teknis sekali kan sekretaris ini bingung dia. Nanti ubannya tambah banyak kan kasihan. Jadi kemarin saya bilang terserah aja di mana, di Stomo, mau di Pasca, mau di PB, silakan aja gitu kan. Nggak berani yang punya gedung ini minta bayaran, ada yang minta intinya. Oke ya, begitu ya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kita selalu dalam keberkahan, sehat, sukses semuanya, dan bersama kita bisa membesarkan PTKI sini ya. Jadi semangat untuk semuanya. Mudah-mudahan tidak ada yang kami dengar istilahnya atau spice atau apa yang betul ya gitu ya. Ya bersamalah kita maju gitu ya dengan sendiri-sendiri. Mungkin ini ya sekedar apalah istilahnya, arahan ya dari koordinator, bukan dari rektor ya, dari koordinator. Dan selanjutnya mungkin bisa kita adain pertemuan mungkin sebulan sekali atau apa ya Pak ya. Kalau raker udah? Ya belum ya. Sekarang nggak boleh namanya raker, tapi penguatan tata kelola namanya. Bisa lah Pak dibuat Pak. Kalau memang saya nggak ini mungkin di Medan aja bisa gitu ya. Soalnya bapak-bapak di daerah Medan. Ya kan? Karena kan suasana beda. Itu bapak-bapak itu penting. Ini saya kalau dipancing keluar lagi. Itu benchmarking itu penting Pak. Ya kalau ada dana berkunjung aja, jangan bapak datang ke UIN Medan aja, coba berkunjung ke Jogja kalau ada dana ya. Kemudian ke UIN Bandung gitu. UIN yang sudah besar. Yang ini kalau ke UIN Medan kan biasa aja gitu, karena udah kita anak saudara sendiri gitu ya. Tapi kalau nggak ada dana bisalah ke kami aja. Dan dilihat di sana perkembangannya.
Jangan kita merasa bangga semacam apa kata dalam tempurung katanya kan. Dia bangga dengan ini, ternyata orang luar udah hebat sekali gitu. Itu makanya benchmarking itu penting. Karena kita akan mendapatkan informasi-informasi perkembangan apa yang dicapai oleh mereka. Sekarang itu banyak memang yang perguruan tinggi swasta itu sudah mengalahi dari sekarang macam UNSU aja ya. UNSU itu udah nomor 1 dia. Kemarin hasil Webometrik mungkin ya. Perguruan tinggi di Sumatera ini yang paling tinggi itu di UNSU ya. Sumatera Utara ya, Sumatera Utara. Masih saya bilang Sumatera Utara itu UNSU kayak gitu. Ininya. Nah, kalau misalnya ada uang juga bisa ke UNSU. Itu penting. Kalau untuk supaya kita bisa mengembangkan diri. Kalau bapak-bapak hanya di wilayah bapak-bapak aja, itu nanti bapak menganggap udah hebat kali itu statusnya. Padahal dibandingkan yang lain gak ada apa-apanya gitu. Ya, mungkin itulah bisa dimanfaatkan ya. Dan jangan pancing saya lagi, nanti panjang lagi. Oke, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala salah dan silap saya. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, yang bertakwa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.